Saudara, hari ini Sabtu 4 Maret 2023. Kita ada di hari ke-11 masa Prapaskah. Dalam Matius 27 ayat 28 dan 29 kita membaca, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu mereka memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Saudara, sekilas pandang, Yesus dari Nazaret merupakan sebuah kegagalan besar, bahkan tragedi yang memilukan. Seluruh bangsanya menghendaki kematiannya. Ia harus disalibkan. Matius 27 ayat 23 dan 25. Tuntutan mereka akhirnya dikabulkan oleh wali negeri Pilatus. Atas perintah Pilatus, Yesus disesah atau dicambuk, kemudian diserahkan kepada komandan pasukan 100 untuk disalibkan. Ayat 26. Di antara para serdadu Romawi, saudara, Yesus dibuli, dirisak, ia ditelanjangi, pakaiannya dilucuti. Kemudian mereka memakaikan kepadanya jubah ungu, memahkotai dia dengan mahkota duri, memberinya sebilah bambu, dan menyalami dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Serdadu-serdadu itu memparodikan Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Suatu penghinaan. Tak cukup sampai di situ. Mereka meludahi Yesus, memukul kepalanya dengan bilah bambu, mengolok-oloknya, menelanjangi dia lagi, dan mengenakan pada Yesus pakaiannya yang tadi. Kemudian para serdadu Romawi itu menggiring Yesus menuju tempat eksekusi, Golgota. Saat Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang yang lewat menghujat dirinya, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Ayat 41. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi yang ada di balik penangkapan dan vonis mati terhadap Yesus mengolok-olok laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Ayat 42 dan 43. Bahkan saudara, entah mengapa penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ikut mencelanya juga. Ayat 44. Ya saudara, sepertinya Yesus merupakan sebuah kegagalan besar, bahkan sebuah tragedi yang memilukan. Tetapi kegagalan besar atau tragedi yang memilukan itu bukan akhir dari kisah Yesus, bukan pula keseluruhan kisah Yesus. Yesus sendiri sudah
mengantisipasi hal itu. Pertama, Yesus tahu bahwa itu merupakan konsekuensi dari pelayanannya. Pemberitaan tentang kerajaan Allah bersifat subversif, dalam arti menantang dan menggangsir kemapanan yang menindas, dan oleh karena itu membangkitkan kemarahan kaum reaksioner, khususnya para penguasa. Bukankah sampai 3 kali Yesus telah menyatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Matius 20 ayat 18 dan 19. Lihat juga 16 ayat 21, 17 ayat 22 dan 23. Kedua, Yesus tahu apa yang terlihat sebagai kegagalan besar, bahkan tragedi, merupakan bagian dari pelayanannya dalam rangka menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Dan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 1 ayat 21. Sang Mesias yang menghamba akan menyelamatkan umatnya dengan menempuh jalan penderitaan yang bermuara dalam kematian. Di Taman Getsemani, meski sempat bergumul hebat dan berniat mundur dari jalan itu, Yesus telah memutuskan untuk melakukan kehendak Allah, Bapanya. Minum cawan, yakni menempuh jalan salib sampai akhir. Ketiga, Yesus tahu bahwa kegagalan besar atau tragedi yang memilukan itu pada akhirnya menjadi jalan masuk ke dalam kemenangan yang besar. Sebab samsara yang dahsyat dan kematian yang tampak hina itu akan disusul dengan kebangkitan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 3 kali Yesus mengatakannya. Bukan pada hari kiamat, seperti yang disangka oleh murid-muridnya, tetapi pada hari pertama dari pekan yang baru. Melalui kebangkitan itu, bahkan Yesus dikaruniai Allah segala kuasa, baik di dalam surga maupun di atas bumi. Matius 28 ayat 18. Yang tak lain dari kuasa untuk membuat kehendak Allah jadi, baik di dalam surga maupun di atas bumi. En orado kai epites geis, sebagaimana kita mohonkan dalam doa Bapa kami. Sekali lagi saudara, sepintas Yesus merupakan kegagalan besar, bahkan tragedi yang memilukan. Tapi kita tahu bahwa Yesus sama sekali bukan kegagalan apalagi tragedi. Dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Sang Bapa, Yesus menjalani apa yang tampak sebagai kegagalan dan tragedi. Ia berhasil, menang, dan dimuliakan. Yesus adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang sejati. Kita, para pengikut Yesus, anak-anak Bapa di sorga, tidak dikecualikan dari proses dengan momen-momen yang terlihat sebagai kegagalan, kekalahan, bahkan tragedi. Kita perlu melihatnya dengan mata Yesus dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Bapa.
Itu semua merupakan bagian dari jalan menuju kemenangan yang sejati. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus telah meneladankan kepada kami sebuah keteguhan hati, yakni komitmen untuk mengasihi-Mu, setia kepadamu sampai akhir, dan menaati kehendak-Mu. Kami tahu Bapa, dan kami percaya bahwa kami ada dalam rencana-Mu. Dalam segala keadaan, termasuk saat-saat gagal, kalah, dipermalukan, dan terluka. Biarlah kami Kau mampukan untuk menjalaninya. Beri kami kekuatan untuk terus melangkah di jalan-Mu, untuk meraih kemenangan sejati. Bukan semata sebagai hasil, tetapi juga sebagai proses yang kami tempuh dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepadamu, seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam Kristus ya Bapa kami berdoa. Amin.